Jumlah besar tanah guanyin terdeteksi di depan. Dapat ditukar dengan 82 sen. Apakah Anda setuju untuk menukarnya? Ini adalah tanah liat kaolin. Mengonsumsinya dapat menciptakan rasa kenyang, tetapi tidak dapat dicerna. Selama tahun-tahun, kelaparan semua orang terpaksa memakan hal semacam ini. Tingkat kematian sangat tinggi. Namun ini sangat berguna bagiku sekarang. Setuju? Harga di era ini sangat murah. Satu jin beras hanya berharga 14 sen. Uang ini dapat digunakan untuk ditukar di toko sistem dengan banyak sayuran dan tepung. Cukup dimakan sekeluarga selama beberapa bulan. Sekarang putra sulung dan putra kedua, Yue dan anak di perutnya, serta Xiaoxi, tidak perlu takut kelaparan. Di mana Xiaoxi? Ayam pegar ini milikku. Kamu tidak boleh mencurinya. Gadis ini. Cepat berikan aku ayam itu. Bidikin aku yang menangkap ini duluan. Aku tidak akan memberikan. Kami saja. Hei gadis bau, biar kukatakan padamu. Di tahun bencana besar ini, tidak ada yang peduli kau hidup atau mati. Siapa yang berani menyentuh putriku? Xiaoxi, kamu baik-baik saja? Aku bertanya-tanya siapa itu. Jeti ini keluarga kakak Cheng. Qin Xiumei, kenapa kamu membawa anak-anakmu untuk menindas putriku, keluarga kakak Cheng? Siapa di seluruh desa ini yang tidak tahu bahwa kau memperlakukan ketiga anakmu dan bersikap sangat kejam dan kasar pada menantumu? Beban kecilmu ini nakal. Aku hanya membantumu mendisiplinkannya. Bukannya aku bersikap buruk. Kaulah yang ingin merebut ayam pegar liar yang kupegang. Aku hanya ingin seluruh keluarga makan daging. Apa salahku? Tentu saja kau salah. Kesalahan terbesarmu adalah terlahir dari perut ibumu. Keluarga kakak Cheng, kau setuju kan? Tindakan pemilik asli menyebabkan semua orang di sekitar mereka memiliki prasangka terhadap keluarga mereka. Jika anggota keluarga tidak bersatu, orang luar secara alami akan menindas kita. Ini adalah contoh nyata. Ya, kamu benar. Keluarga kakak Cheng, aku tahu kau akan setuju dengan apa yang kulakukan. Cheng Ying, apakah kamu gila? Kenapa kau memukulku? Jangan pukul ibuku. Anak tanpa didikan adalah tanggung jawab ibunya. Anakmu bersikap buruk, jadi kamu ibunya harus menerima pukulan untuk mereka. Xiaoxi, kamu adalah anakku. Ingat ini, jika ada yang memukulmu lagi, pukul balik mereka dengan keras. Jangan mempermalukan ibumu. Apa kau salah minum obat? Bukankah kau selalu membenci anak-anakmu sendiri yang paling parah? Siapa yang kubenci adalah urusanku. Tidak akan membiarkan seseorang yang menyebalkan sepertimu ikut campur. Jika kamu berani menindas anak-anakku lagi, besar atau kecil, aku tidak akan melepaskan kalian semua. Pergi-pergi. Masih sakit? Xiaoxi, ibu salah sebelumnya. Mulai sekarang, ibu tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Jika ada yang berani menindasmu, mereka harus melangkahi mayat ibu dulu. Menemukan seseorang terluka. Karena ini adalah sistem toko, seharusnya ada obatkan. Semprotan obat putih 4 gram hanya berharga 5 sen. Barang-barang zaman sekarang benar-benar murah. Jangan takut, tidak apa-apa. Apakah wanita jahat ini sudah berubah menjadi lebih baik? Aku tidak sedang bermimpikan. Si kecil ini sangat gugup. Apakah dia pikir aku akan mencuri burung pegar miliknya? Aku yang menangkap ayam pegar ini. Tolong jangan ambil dariku. Menemukan bahan masakan. Ini termasuk bunga lawang, kayu manis, dan berbagai bumbu untuk semur ayam. Daging ayam yang dibuat dengannya pasti lezat. Xiaoxi, kamu pantas mendapatkan pujian terbesar kali ini. Ketika ibu selesai menyemur ayam, kamu dan kakak iparmu masing-masing akan mendapat 1 paha ayam. Bisakah aku benar-benar memakannya? Tentu saja itu benar. Ayo pergi, mari kita kembali sekarang untuk menyemur ayam. Keranjang itu berisi banyak akar rumput dan kulit kayu. Dapat ditukar dengan 3 sen. Tukar. Kita perlu menyiram ayam ini dengan air mendidih dulu, agar lebih mudah mencabut bulunya. Anak perempuan yang sudah menikah seperti air tumpah. Chang Yi, bagi keluarga Chang tua melahirkan putri sepertimu benar-benar 10 generasi nasib buruk. Lihatlah dirimu sekarang. Kehidupan macam apa yang kau jalani? Sudah kubilang jangan menikah ke keluarga ini saat itu, tapi kau tidak mau dengar.
Lihat betapa besarnya perutmu sekarang. Ini tahun kelaparan. Jika aku tidak datang untuk menjengukmu, siapa tahu kapan mertuamu mungkin akan memukulmu sampai mati, atau mengutukmu sampai mati tanpa ada yang tahu. Mama, Jangan panggil aku ibu, jangan kira aku tidak tahu. Anak perempuanku, sejak dia menikah ke keluarga Lin tua kalian, belum pernah merasakan satu hari pun yang baik. Ini adalah ibu Yue. Bermulut tajam, tetapi berhati lembut seperti tahu. Dia juga besan dari tubuh asli. Tubuh asli dulunya terkenal buruk di desa, yang menyebabkan hubungan antara kedua keluarga tidak pernah baik. Menikah ke keluarga suami dan melupakan ibumu sendiri. Kulihat kau tidak pernah belajar dari kesalahanmu. Sekarang lihat, kau juga sedang mengandung si kecil di perutmu. Bagaimana kau akan mengurusnya? Hari demi hari. Ibu bukan begitu. Kami baru saja makan panikuk gulung telur kemarin. Dan hari ini kita akan makan burung pegar liar. Apa kau pikir ibumu sudah tua dan mudah dibodohi? Mengingat reputasi ibu mertuamu. Terus terang saja, lupakan tentang paha ayam dan telur. Bahkan jika benar-benar ada. Bahkan jika itu kotoran ayam, kau tidak akan mendapatkan sepotong pun yang masih hangat. Yui, kemarilah. Ini, sayuran liar ini untukmu, dan disiapkan untuk anak di perutmu. Karena kau tidak mau kembali bersamaku. Kalau begitu pegang erat-erat untukku. Jangan biarkan orang-orang tak tahu malu tertentu merebutnya darimu. Kukatakan kau juga akan menjadi seorang ibu. Dewasalah dan tunjukkan ketegasan untukku. Jangan selalu menghabiskan sepanjang hari diintimidasi oleh mertuamu tanpa tahu cara melawan. Ibumu belum mati. Jika kau diintimidasi oleh ibu mertuamu, kembalilah dan beritahu aku. Aku akan membelangmu. Hubungan besan ini cukup buruk. Ini semua adalah karma yang diciptakan oleh pemilik asli. Karena aku sudah memutuskan memimpin keluarga ini untuk menjalani kehidupan yang baik. Sepertinya aku masih perlu mencari kesempatan demi memperbaiki hubungan dengan menantu tertua dan keluarga asalnya. Yue, bawa keranjang itu ke sini agar aku bisa melihatnya. Tapi ibuku, dia adalah ibumu. Aku juga ibumu. Kamu adalah menantu perempuan tertua keluarga Lin kita. Perkataan yang aku ibumu katakan tidak akan kamu dengarkan. Benarkah begitu? Itu benar-benar semua sayuran liar. Makan terlalu banyak sayuran liar tidak baik untuk pencernaan lambung dan usus. Bagaimana bisa menyamai aroma telur dan daging? Aku pikir dia sudah membaik. Tapi aku tidak menyangka dia masih seperti ini. Ibu aku tidak berguna. Makanan yang baru saja ibu berikan padaku, diambil lagi olehnya. ibu kita kemarin bahkan mengizinkan kita makan roti pipih yang digulung dengan telur. Dia pasti sudah membaikkan. Kakak ipar tertua, kurasa ibu sedikit berbeda dari sebelumnya. Kakak ipar, wanita itu, bahkan membelaku hari ini. Mengambil ayam pegar yang kutangkap dari keluarga Lidas yang sebelah, dan merebutnya kembali. Dia bahkan menoleskan obat untukku dan menghiburku. Menurutmu, apakah dia sudah menjadi lebih baik? Aku masih ingin makan paha ayam. Mampu makan sebanyak ini selama tahun kelaparan. Sudah sangat mewah. Tapi untungnya aku punya sistem yang memungkinkan anak-anak makan lebih baik. Mulai sekarang daging ayam dan telur untuk setiap hidangan adalah menu standar untuk keluarga kita. Ayam perlu direbus lebih lama lagi. Semakin lama direbus semakin beraroma. Barulah rasanya cukup kaya. Tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Ambil ini, sayuran liar ini untukmu, dan disiapkan untuk anak di perutmu. Karena kau tidak mau kembali bersamaku. Kalau begitu pegang erat-erat untukku. Jangan biarkan orang-orang tak tahu malu tertentu merebutnya darimu. Kukatakan kau juga akan menjadi seorang ibu. Tunjukkan ketegasan untukku. Jangan selalu menghabiskan sepanjang hari diintimidasi oleh mertuamu tanpa tahu cara melawan. Ibumu belum mati. Jika ibu mertuamu mengintimidasi kau, kau kembali dan beritahu aku. Aku akan membelangmu. Dia benar-benar masih anak-anak. Xiao, si kamu sudah berdiri di sini cukup lama bukan? Apakah baunya enak? Bila baunya harum rasanya makin enak ketika dimakan. Ibu memberimu tugas. Mau? Ingat tadi saat kita keluar. Wanita tua itu. Ingat itu Bibi Miao. Dia juga ibu dari kakak iparmu. Ayam rebus keluarga kita hampir matang. Pergi dan undang keluarga mereka untuk datang dan makan bersama kita. Mau? Apakah itu aku? Ya Xiaoxi. Ini adalah pertama kalinya ibu memberimu tugas. Jangan kecewakan ibu ya. Setelah kamu kembali, ibu pasti akan memberimu paha ayam yang besar sekali. Besanku bermulut tajam, tapi berhati lembut. Biarkan anak itu pergi. Dia selalu menolak untuk bekerja sama.
Ini adalah kesempatan sempurna untuk meredakan ketegangan dalam hubungan kita. Demi paha yang besar, aku akan pergi sekarang juga. Bibi Miao. Bukankah ini gadis kecil dari keluarga Lin itu? Kenapa kau di sini? Bibi Miao ibuku bilang. Dia menyuruhku untuk mengundang ke rumah kami untuk makan ayam rebus. Dagingnya hampir lepas dari tulang di panci. Ayam rebus di zaman seperti ini, orang sampai tak bisa makan akar rumput dan kulit kayu. Dari mana ayam itu berasal? Itu ayam liar yang kutangkap di gunung. Ibu, mertua kakakku, benar-benar keterlaluan. Tahu bahwa kita juga hampir kehabisan makanan. Mereka kesini semata-mata untuk memprovokasi kita. Mengingat reputasi Chang Ying di desa kita. Apakah dia benar-benar akan sebaik hati itu? Ibuku tidak berbohong. Ibuku bilang kita adalah satu keluarga. Satu keluarga. Xiaoxi ini juga tidak mengerti. Anda adalah ibu dari kakak kiparku. Kakak kiparku memanggil ibuku ibu. Keduanya adalah ibu. Jadi kita adalah satu keluarga. Nak, katakan yang sebenarnya. Apakah sayuran liar itu yang sebelumnya kukirimkan ke putri sulungku dicuri lagi oleh ibumu? Kalian tidak punya makanan. Jeti, putri sulungku menyuruhmu mencariku. Tidak, Bibi Miao. Ini semua yang tersisa dari keluargaku. Bawa ini kembali ke gadis Yui itu. Kalian makan ini sendiri. Tapi kalian benar-benar harus. Jangan biarkan ibumu tahu lagi. Ibu kau berikan semuanya pada mereka. Lalu kita akan makan apa? Cukup. Cepatlah kembali. Mengapa Anda tidak ikut kembali bersamaku? Ibuku benar-benar menyuruhku untuk mengundang Anda kembali makan daging rebus. Ini dari Ibu Yue untukmu. Itu sebabnya aku menyuruhmu mengundang mereka. Pulanglah untuk makan ayam. Dia pikir aku akan membawanya untuk Yue dan merebut sayuran liar itu. Dan kemudian diam-diam membiarkanmu mengambil seikat. Lupakan saja saat ayamnya sudah direbus. Aku akan langsung membawakannya semangkuk. Maka dia tidak akan meragukannya. Ibu, aku lapar. Bisakah aku masih makan paha ayam? Tidak ada paha ayam. Makan yang lain juga tidak apa-apa. Tentu saja kamu boleh makan. Kali ini, Xiaoxi pantas mendapat banyak pujian. Ibu pergi menyajikan nasi. Kamu pergi panggil kakak tertua dan kakak ipar tertua. Serta kakak kedua untuk datang. Kita bisa makan paha ayam sekarang. Harum, benar-benar terlalu harum. Ini rasa daging. Baunya sangat enak. Ibu menepati janji. Paha ayam besar ini untukmu. Makan cepat. Benar-benar memberiku paha ayam besar. Menantu perempuan tertua, kamu sedang hamil. Coba minum sup ayam dulu untuk membangkitkan selera. Dia benar-benar menyajikannya untukku. Mengapa kamu berdiri di sana tertegun? Cepat minum. Selesai minum aku akan menyajikan daging untukmu. Lupakan saja, tidak peduli apa yang dia pikirkan. Kenyang lebih baik daripada mati kelaparan. Pelan-pelan masih ada lagi di dalam panci. Benar, putra sulung dan kedua. Mengapa mereka belum kembali? Dasyan dan Dahai melihat burung pegar rebus belum siap. Mereka memutuskan untuk naik gunung untuk mencoba keberuntungan mereka lagi. Mungkin mereka bisa menangkap beberapa burung pegar lagi. Hari mulai gelap. Aku akan mencari mereka dan membawa mereka pulang. Kamu sedang hamil. Tetap di rumah dan jaga panci. Aku akan pergi mencari mereka. Tidak tahu sopan santun. Rumah Chang Daisuk. Sama seperti ibumu yang pengkhianat. Aku akan memukulmu sampai mati. Kedua anak nakal itu. Malian dua istri Chang Daisuk. Kalian sudah berani ya? Yang kulakukan hanyalah mengucapkan beberapa patah kata padamu. Dan kau berani membantah ibumu yang sialan itu. Belum mengirimi kami makanan selama berhari-hari. Katakan padaku, apakah kalian dua bocah kecil yang menghasutnya di belakang kami, menyuruhnya untuk tidak membuat panekuk dan telur dan mengirimkannya kepada kami? Aku tidak. Panekum dan telur keluarga kita. Mengapa kita harus membaginya denganmu? Beraninya orang seperti ini membantah. Aku akan memukulmu sampai mati. Pukul dia. Apa yang sedang terjadi? Ibu, Ibu, Bagus sekali Chang Ying. Kau masih berani muncul. Ini adalah putra hebat yang kau besarkan. Ibu mertua dan keluarganya. Sama saja. Sudah berakhir. Sekarang Dasyan dan Dahai akan menderita. Yingzi, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa mendengarkan dua pembuat onar ini? Kamu telah melukai perasaan di antara kita bersaudara. Kakakmu saat ini memberi mereka pelajaran untukmu. Apa yang kamu katakan? Terakhir kali aku melihatmu makan roti pipih gulung telur. Aku memintanya sedikit darimu. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Apakah itu karena dua pembuat onar ini
Berdiri di dekat sini menyebar perselisihan. Pertama, barang-barang milikku sendiri. Aku bebas memberikannya kepada siapa saja. Kedua, mereka adalah putra-putraku. Jika kamu berani mengutuk mereka lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Saya sarankan kamu, segera lepaskan mereka dan minta maaf kepada mereka. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar padamu. Ibu. Bagus sekali Cheng Ying. Apakah kau masih menghargai kami kakak laki-laki dan iparmu? Apakah kamu takut sekarang? Bukankah kamu tadi bersikap cukup sombong? Siapa yang takut? Sesama warga desa. Semuanya datang dan nilai masalah ini. Semua orang tahu bahwa selama kelaparan 2 tahun terakhir, setiap rumah tangga telah makan akar rumput dan kulit pohon. Dan beberapa keluarga bahkan tidak mampu membelinya. Itu benar. Sebelumnya saya memang berniat membantu keluarga saudara saya. Tapi saya juga punya keluarga sendiri. Sekarang saya ingin merawat anak-anak saya dengan baik. Dan menantu perempuan saya, apakah saya salah? Tepat sekali, saya tidak salah. Ketika kamu datang ke rumah kami sebelumnya, saya sudah memberitahumu dengan sangat jelas. Ketika saya membantumu sebelumnya dan memberimu makanan, itu karena kasih sayang, bukan kewajiban. Berhenti berdiri di sana, seperti kura-kura menghadap kacang hijau, saling menatap dengan mata terbelalak. Kamu. Apa maksudmu kamu? Cukup, bukankah sudah kubilang padamu sebelumnya untuk mengembalikan barang-barang yang kuberikan padamu? 2 set pakaian compang-camping, 3 ikat sayuran liar, dan 4 potong kulit pohon. Karena kebetulan saya ada di sini hari ini. Serahkan semuanya. Dia sudah saya peringatkan, tapi tidak mendengarkan. Selalu bermalas-malasan dan malas. Suka makan dan benci bekerja. Baru beberapa hari, saya tidak memberi keluarga mereka makanan lagi. Dan mereka mengikat kedua putra saya ke pohon. Apa kamu benar-benar berpikir saya mudah digertak? Karena memang begitu. Kalau begitu mari kita adakan kompetisi. Siapa yang bisa lebih agresif daripada yang lain? Cheng Ying, kamu telah melawan langit. Aku adalah kakak laki-laki Mo. Sudah lupakah kamu? Sebelum dia meninggal, apa yang ibu kita perintahkan kepada kita? Sekarang kamu menyebutkannya, saya hampir lupa. Sebelum ibu kita meninggal, dia menyuruhmu untuk menjagaku. Tapi kamu yang rakus dan malas. Bajingan boros, kamu membuatku adik perempuanmu terus-menerus menyubsidi kamu dan istrimu. Tidakkah kamu malu? Kakak, Kamu apa? Cepat lepaskan ikatan Dashan dan Dahai dan biarkan mereka pergi. Kembalikan barang-barang itu padaku. Cheng Dazu, kau tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengatasi Cheng Ying yang sepele ini. Saya sedang bicara dengan Cheng Dashu. Kamu punya hak untuk menyela. Pada akhirnya, kamu adalah orang luar di sini. Ma Lianhua, berhenti bertingkah seperti Peach berkacamata. Tidakkah kamu melihat orang macam apa kamu ini? Jangan bicara tentang hal lain. Sedangkan saya sekarang, saya punya anak dan cucu yang melayani saya. Rumah yang penuh keturunan. Lihatlah, menantu perempuan saya yang berbudi luhur. Dia sudah hamil berbulan-bulan sekarang. Saya sebentar lagi akan menjadi nenek. Bagaimana denganmu? Kamu menikahi Cheng Dazu bertahun-tahun yang lalu dan belum juga bertelur. Siapa yang kau sebut ayam yang tidak bisa bertelur? Ada 3 pelanggan tidak berguna. Kenapa kau tidak cepat tangani dia? Begitu banyak orang yang melihatmu. Bagaimana kita akan menghadapi orang-orang nanti? Pergi. Cheng Ying, Kau tidak berguna. Menyingkir dari jalanku. Xiao, si kamu minggir dulu. Ibu akan menyelesaikan masalah ini. Ma Lianhua, jika kamu punya nyali, bunuh saya. Entah kamu memukul saya sampai mati hari ini, atau saya yang memukulmu sampai mati. Serahkan. Dengan hanya kemampuan sebanyak ini, kamu masih mau memeras orang. Yue, lepaskan tali pada Dashan dan Dahai. Apa yang baru saja kukatakan padamu? 2 set pakaian compang-camping itu, 3 ikat sayuran liar, 4 potong kulit kayu. Cepat kembalikan semuanya padaku. Cheng Dazu Ma Lianhua. Begitu banyak orang yang menonton. Kalian tidak akan mencoba menyangkalnya kan? kenapa adikku? Terlihat seperti orang yang berbeda. Dia dulunya, di semua desa di sekitar, karakter yang terkenal ganas. Ini, kenapa kita tidak kembalikan saja barang-barang itu padanya? Kau tidak berguna. Apa aku perlu kau memberitahuku itu? Bahkan adikmu sendiri tidak bisa kau atasi. Aku benar-benar mengalami 8 kali nasib buruk dalam hidupnya. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan kalian berdua bertengkar di sini. Cepat berikan barang-barang itu padaku. Sayuran liar dan kulit pohon, semuanya sudah dimakan. Pakaian sudah usang. Jika kau punya nyali, kalau begitu bunuh aku. Dashan Dahai, Hadir. Hadiah. pergi ke rumah mereka dan pindahkan semua barang yang berguna. Yang tidak berguna, hancurkan semuanya untukku. Kenapa kalian berdua berdiri terpaku di sana? Apakah kalian lupa bagaimana mereka barusan
mengikat kalian ke pohon dan memukuli kalian. Pergi. Beraninya kamu. Mama, sudah menemukan sayuran liar dan kedelai. Bagus barang-barang ini. Pindahkan semuanya kembali. Pergi. Lanjutkan. Kenapa kalian berlama-lama? Mau makan sesuatu yang lezat? Cari sendiri sana. Sekarang bahkan kedelai dan sayuran liar sudah hilang. Aku ingin melihat bagaimana kalian berdua membuat masalah dengan perut kosong. Sampai jumpa. Istri. Jangan cepat, cepat bangun. Aku tidak ingin hidup lagi. Putra sulung dan kedua, letakkan barang-barang itu di dapur. Lalu bawa ayamnya ke sini. Hampir busuk di dalam panci. Baiklah, Baiklah. ayo pergi. Benar, Yue. Ingat untuk membawa semangkuk daging nanti dan berikan kepada ibumu dan adikmu. Bukan hanya hari ini dia membela Dashan dan Dahai, tetapi sekarang dia juga harus menyajikan daging untuk ibu dan saudara perempuanku. Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu baik? Ini, Ibu, aku sudah makan. 1 paha ayam. Bolehkah aku makan lagi? tentu saja boleh. Kamu sedang tumbuh besar, jadi kamu harus makan banyak. Terima kasih, Mama. Seingatku, ini adalah pertama kalinya anak ini memanggilku ibu dengan begitu hangat. Kerja keras beberapa hari terakhir, akhirnya membuahkan hasil. Teruslah berusaha. Yue, ambil ini dan bawa ke mertuaku. Mertuamu. Itu ibumu. Tadi, aku meminta Xiaoxi untuk mengundang mereka makan malam. Tapi mereka tidak percaya padaku. Kalau begitu bawa sendiri kepada mereka dan perbaiki hubungan ibu anak perempuan sekalian. Dia benar-benar menyendok semangkuk besar penuh untuk ibuku dan saudara perempuanku. Mama, biarkan saja Yue dan aku pergi bersama. Baiklah. Ibu, aku lapar. Ini, aku juga lapar. Sayuran liar di rumah. Anda membiarkan Lin Xiaoxi mengambil semuanya kembali. Jadi kita akan makan apa? Kurasa aku mencium bau daging. Apa ini baunya anak sekali? Ibu, kakak, ini yang ibu mertuaku. Minta aku bawakan untuk kalian. Sup ayam dan daging ayam. Cepatlah makan. Ini benar-benar sup ayam dan daging ayam. Aku tidak sedang bermimpikan. Ibu, kamu dan Xiao cepatlah makan selagi masih hangat. Baunya anak sekali. Yui, apakah mertuamu benar-benar memintamu membawanya ke sini? Ya. Bukankah dia selalu sangat egois? Mengapa dia mengirimkan semangkuk daging? Bukankah dia? Apakah sesuatu terjadi padanya? Aku juga tidak tahu. Tapi belakangan ini, ibu mertuaku memang sudah banyak berubah. Ibu, jangan khawatir tentang seperti apa dia sebelumnya. Jika dia memberi kita daging, kita makan saja. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku makan daging. Aku sangat terharu sampai ingin menangis. Yui, apakah kau sudah makan? Melihat ibu, dia tampaknya tidak marah lagi. Terima kasih atas perhatianmu, ibu. Masih ada di rumah. Aku akan kembali dan makan. Jika kau belum makan, kenapa kita tidak duduk di sini dan makan bersama? Tidak apa-apa, ibu. Jika kamu tidak cukup makan, ambil lagi di rumah. Ayo pergi. Kami pergi, Mama. Cepatlah makan. Sudah lama sekali sejak kita makan sebanyak ini. Apakah kita akan bisa makan daging lagi di masa depan? Anak bodoh. Ini adalah tahun kelaparan. Bisa makan makanan seperti ini sudah merupakan berkah yang sangat besar. Namun, bukan tidak mungkin untuk makan daging. Karena kita bisa menangkap burung tegar di tempat itu. Itu berarti seharusnya ada lebih banyak lagi. Sedangkan kita
Mari kita kubur perangkap hewan ini. Di lokasi itu, mungkin kita masih bisa menangkap beberapa hewan lain. Itu ide yang bagus. Untuk saat ini, kita tidak bisa membiarkan mereka menemukan sistem mal. Kalau tidak, jika kita memamerkan daging setiap hari, akan aneh jika mereka tidak curiga. Kita hanya bisa menggunakan metode ini untuk mengatasi situasi saat ini. Baiklah, kalian berdua keluar dulu. Aku akan membersihkan piring dan sumpit. Bukankah kalian semua sudah makan kenyang? Ada apa sekarang? Mama. Apakah Mama sekarang ibu kandung kami? Kenapa kamu bertanya begitu? Sebelumnya Mama selalu memperlakukan kami dengan pukulan dan makian. Baru belakangan ini kami menyadari Mama tampaknya telah banyak berubah. Mama membuat kami merasakan kehangatan yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Mama bahkan mengizinkanku hari ini makan paha ayam yang besar. Mulai sekarang aku tidak akan pernah memanggil mama wanita jahat lagi. Dulu ibu bingung dan melakukan banyak hal yang salah. Tapi mulai sekarang, hidup kita akan menjadi semakin baik. Tidak akan seperti dulu lagi. Benarkah? Tentu saja ini nyata. Mama sudah banyak berubah sekarang. Apakah Mama mungkin sedikit tidak terbiasa dengan hal itu? Bukan hanya sedikit tidak terbiasa, tapi sangat tidak terbiasa. Apa yang kalian berdua bisikan? Membisikkan rahasia tepat di depanku. Baiklah, keluar sekarang. Aku akan membersihkan. Jangan khawatir, aku tidak akan membuangnya. Aku akan menyimpannya untuk lain kali aku membuat sup. Ayo pergi. Ayo pergi Xiaoxi. Benar menantu perempuan sulung. Bukankah aku sudah menyuruhmu membawa daging ayam itu kepada ibumu dan adikmu? Apakah mereka memakannya? Ya, mereka memakannya. Mereka memakannya dengan sangat lahap. Mereka bahkan mengunyah serpihan tulangnya. Kalau begitu baguslah. Ini adalah burung pegar dan kelinci liar. Mama. Dari mana Mama mendapatkan ini? Anak bodoh. Bukankah kita bilang mengalami 8 kali kemalangan dalam hidupnya? Nah, kita menangkap 1. Baru dipasang pagi ini. Dan sudah tertangkap menjelang siang. Soal keberuntungan. Itu datang kapanpun ia mau. Aku menukar semua ini. Menggunakan sayuran liar dan kulit pohon itu. Mengubahnya menjadi uang. Dan menukarkannya di mal sistem. Ada juga sedikit tepung di keranjang. Dan berbagai bumbu. Sisi baiknya adalah kita bisa makan daging setiap hari. Sisi buruknya adalah uang yang ditukar dari akar rumput dan kulit pohon. Setelah membeli semua ini, sekarang sudah habis semua. Sore ini aku masih harus pergi ke gunung dan terus mencari. Bagus sekali. Kita bisa makan daging lagi. Xiaoxi, tentang kita makan daging, kamu sama sekali tidak mulai memberitahu orang lain. Dasen, pergi tutup pintunya. Di masa-masa seperti ini, setiap keluarga kesulitan untuk makan kenyang. Jika orang lain tahu bahwa keluarga kita makan daging, aku takut itu akan menimbulkan masalah. Mengerti? Aku mengerti Mama. Aku mengerti ibu. Aku mengerti ibu. Sore ini kalian berdua pergi gali lagi kulit pohon dan sayuran liar. Pulanglah lebih awal sore ini. Malam ini kita akan makan kelinci tumis pedas. Kelinci pedas tumis. Apa itu? Bagaimana rasanya? Enak tidak? Kakak sulung kakak kedua dan kakak ipar sulung. Mereka belum kembali. Mengapa kita tidak menunggu mereka? Tidak apa-apa. Sisakan sedikit untuk mereka. Ibu akan memilihkan potongan yang lebih besar untukmu. Ini gawat ibu. Dasyan dan Dahai bertengkar lagi dengan keluarga Cheng. Mengapa Mama mendorong kakakku? Berdasarkan kalian berdua pembuat onar kecil. Kalian sengaja menendang ember airku. Betapa berharganya air hari-hari ini. Semua orang katakan padaku. Bukankah begitu? Kamu bicara omong kosong. Ketika aku datang, aku bahkan tidak mendekatinya. Kamu sengaja menendangnya, mencoba menjebakku. Omong kosong. Aku adalah paman kandungmu. Bagaimana mungkin aku menjebak kalian berdua? Jelas kalian para pembuat onar, melakukan kesalahan, dan takut mengakuinya bukan? Di mana Cheng Yin? Di mana dia? Panggil dia kemari untukku. Aku ingin bertanya padanya. Bagaimana dia biasanya mendidik kedua anakmu ini? Para pembuat onar yang dicintai semua orang ini. Kamu. Siapa yang kamu sebut dicintai semua orang? Katakan itu lagi. Beraninya kamu memukul pamanmu? Hentikan. Ibu dari kedua anak ini ada di sini. Sekarang mereka dalam masalah. Siapa yang tidak tahu bahwa Cheng Ying terkenal karena bersikap keras terhadap keluarganya sendiri, memihak kerabat daripada akal sehat. Tapi kudengar sebelumnya, Cheng Ying dan kakak tertuanya Cheng Dazhu telah berselisih. Keduanya sama saja. Bagaimana mungkin mereka bisa berselisih? Jika mereka benar-benar berselisih, itu hanyalah saling memaksa. Mari kita menjauh dari masalah.
Kalian berdua baik-baik saja. Ada apa? Kamu menderita kerugian kemarin. Tidak bisa menelan harga dirimu. Dan kembali untuk balas dendam secepat ini. Adik perempuan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kemarin kamu membuat keributan besar di tempatku. Kamu benar-benar mengesankan. Bagaimana mungkin kami bisa sangku dirimu? Itu hanya karena kami tidak melanjutkan mengirimimu sayuran liar. Sehingga kamu dan istrimu menyimpan dendam. Dan mengikat putraku. Lalu memukulinya tepat di luar pintumu. Apa? Apa kamu mencoba melakukan trik yang sama lagi? Hari ini di depan semua orang. Aku akan berbicara secara terbuka. Sebelumnya aku Cheng yang salah. Aku hanya percaya buta pada keluarga dari pihak ibuku. Dan mengabaikan anak-anakku sendiri. Cheng Dashu ini, kemarin aku membawa serta mulut keluarganya. Menyebabkan keributan besar denganku. Tidak bisa memenangkan perdebatan. Hari ini dia menempel padaku seperti plester. Melampiaskan amarahnya pada kedua putraku. Semuanya katakan padaku. Apakah masih ada keadilan yang tersisa? Aku tahu tentang masalah ini. Kemarin, tepat di luar rumah Cheng Dazu, keluarga Cheng Ying dan keluarga Cheng Dazu berdebat sengit. Dipikir-pikir itu masuk akal. Bagaimanapun kedua putra ini adalah darah daging yang dia lahirkan. Syukurlah dia sudah sadar sekarang. Itu menjelaskan segalanya. Cheng Dazu, aku baru saja duduk tepat di sebelah mereka dan melihat semuanya dengan jelas. Kamulah yang sengaja menendang ember air itu untuk menjebak kedua putra Cheng Ying. Omong kosong. Kalian semua bersekongkol dalam hal ini. Cheng Dazu, apa kamu ini laki-laki? Yang kamu lakukan seharian cuma trik murahan. Aku merasa malu karenamu. Silakan hancurkan. Jika kamu punya nyali lakukan di depan semua orang. Hancurkan aku sampai mati. Jika kamu tidak menghancurkan aku sampai mati hari ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu apa? Lihatlah keadaan menyedihkanmu. Dasar pengecut. Cheng Dazu, bicara soal rakus dan malas. Di seluruh desa, hanya kamu dan istrimu yang paling rakus dan malas. Sejak bencana besar tiba, seandainya bukan karena Cheng Ying terus-menerus memberimu bantuan, kamu pasti sudah mati 800 kali. Bicara soal tidak tahu malu, tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu Cheng Dazu. Kalian semua bersekongkol untuk membuliku bukan? Tunggu saja kalian semua. Itu nyaris saja. Jika bukan karena penduduk desa ini hari ini menyuarakan keadilan, si gila Cheng Dazu mungkin benar-benar melakukan sesuatu yang gila. Hari ini, terima kasih semuanya. Karena telah membela kami ibu dan anak. Aku pasti akan menyampaikan terima kasih secara layak di lain hari. Anak sulung dan kedua. Yue, ayo kita pulang. Xiaoxi, kau ambil dulu mangkuk besar ini dan kirimkan ke rumah ibu kakak ipar. Terima kasih ibu. Lebih baik aku dan Dashan yang pergi. Kakak ipar sulung membiarkan Xiaoxi pergi saja. Tugas yang mama berikan padaku terakhir kali. Tidak kutangani dengan baik. Kali ini, aku pasti akan menanganinya dengan baik. Benar-benar putriku, menantu perempuan sulung. Terakhir kali setelah memberikan ibumu daging itu, dia belum datang ke rumah kita sejak saat itu. Ini menunjukkan masih ada keretakan di hatinya. Biarkan Xiaoxi yang pergi. Anak-anak lebih mudah diajak bicara. Kalau begitu aku akan pergi. Hati-hati. Baby Miao, mama memintaku lagi untuk membawakanmu daging. Ibu, daging lagi. Kenapa keluargamu punya daging untuk dimakan setiap hari? Semua ini berkat mama. Aku tidak akan bicara banyak lagi. Aku masih harus pulang dan makan daging. Benar Bibi Miao. Mama bilang, jika kau tidak sibuk, kau bisa datang ke rumah kami dan duduk sebentar. Kita adalah satu keluarga. Cheng Ying ini terus menunjukkan niat baik kepada kita. Apakah dia benar-benar punya niat sebaik itu? Ibu, kenapa ibu peduli padanya? Bukankah memiliki daging saja sudah cukup? Baunya anak sekali. Aku mengerti sekarang. Kakakmu Yue, bukankah dia akan melahirkan? Ibu, apakah ibu menyarankan? Di tahun bencana besar ini, aku dengar orang-orang bilang bahwa situasi nanti akan menjadi semakin parah. Saat ini kita masih sesekali bisa naik gunung. Jika kita beruntung, kita bisa berburu hewan liar atau menggali akar rumput dan kulit pohon. Nanti, bahkan ini pun tidak akan tersedia. Keluarga Cheng Ying itu sudah punya 3 anak sendiri. Dia menunjukkan niat baik kepada kita sekarang. Sedang merencanakan bahwa ketika saatnya tiba, dan mereka tidak bisa bertahan lagi, mereka akan mengirim kakakmu Yue dan anak di perutnya kembali ke sini. Makan makanan orang lain berarti berutang budi. Kita makan daging yang dia kirim ketika saatnya tiba. Jika dia mengajukan permintaan semacam ini, kita pasti tidak akan bisa menolak.
Apa, ibu? Maksud ibu mereka ingin mengirim kakakku kembali? Mama, kelinci pedas tumis kali ini bahkan lebih enak daripada ayam rebus yang terakhir kali. Aku belum pernah makan daging selesat ini. Mama benar-benar luar biasa. Meskipun burung pegar dan kelinci liar anak, tapi itu menghabiskan terlalu banyak uang. Masih ada beberapa di dapur. Aku berada di mall sistem lagi dan menukarkan beberapa tepung dan sayuran. Cukup untuk bertahan 2 atau 3 bulan. Tapi masalahnya sekarang adalah kita sangat perlu mengisi kembali hal-hal baru seperti akar dan kulit kayu. Semua yang bisa ditukar dengan uang di dalam mall sistem. Hanya dengan cara ini, kita bisa mempertahankan pasokan makanan yang berkelanjutan. Apakah semua sudah makan sampai kenyang? Kenyang. 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 Jika sudah kenyang, istirahatlah lebih awal. Besok pagi ikuti aku lagi. 3, 4, 5. Mama, sesuatu yang buruk terjadi. Aku dengar ada pencuri di desa kita. Seorang pencuri. Aku juga mendengarnya dari penduduk desa. Aku dengar bahwa di sebelah rumah kita, di rumah Jandali dan Janda Shao, makanan yang mereka kumpulkan dengan susah payah, semuanya dicuri. Ayo kita lihat. Baiklah. Ya Tuhan, aku tidak bisa hidup lagi. Aku tidak bisa hidup. Di tahun kelaparan ini, Sudah cukup sulit untuk mencari makanan. aku dengan susah payah berhasil mengumpulkan beberapa sayuran liar dan kulit pohon, dan beberapa buah. Sekarang tidak ada yang tersisa. Bagaimana kami yatim piatu dan janda bisa bertahan hidup sekarang? Mama. Janda Shao tinggal tepat di sebelah rumah kita. Malam ini makanan keluarga mereka dicuri. Apakah target pencuri berikutnya adalah rumah kita? Ayah anak itu meninggal selama kelaparan beberapa tahun yang lalu. Saat itu putraku baru berusia 2 bulan. Aku membesarkannya sendirian, merawatnya melalui masa bayi, dan akhirnya membesarkannya. Kelaparan tahun ini sudah sulit untuk ditanggung. Aku akhirnya berhasil mengumpulkan sayuran liar dan buah-buahan. Kasihan anakku. Dia masih sangat kecil. Memaksanya memakan hal-hal ini sudah membuatku merasa sangat bersalah padanya. Tapi sekarang, bahkan ini pun hilang. Xiaobao, ibumu minta maaf. Mama minta maaf anakku. Ini adalah apa yang kita semua keluarkan dari jatah kita sendiri. Untukmu. Kita semua adalah sesama penduduk desa dan tetangga. Di tahun bencana besar ini, kita seharusnya saling membantu. Terimalah ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku Janda Shao di kehidupan berikutnya. Bahkan jika aku harus bekerja seperti sapi atau kuda, harus membalas kalian semua atas kebaikan dan kebajikan kalian yang besar. Terima kasih. Ibu, bangunlah. Kakek dan nenek. Kakak laki-laki dan perempuan. Ibuku hanya agar aku bisa makan sampai kenyang. Belum makan selama berhari-hari sekarang. Mama. Janda Shao dan keluarganya juga sedang mengalami masa sulit. Mengapa kita tidak memikirkan cara untuk membantu mereka? Baik, Janda Shao, apa yang kamu lakukan? Bukan urusanmu. Bibi Chen, ibuku mencoba membuatku dijual ke kota. Dia tidak menginginkanku lagi. Janda Shao, para penduduk desa tadi malam, bukankah aku baru saja memberimu beberapa biji-bijian? Mengapa kamu menjual anakmu? Aku tidak butuh kau ikut campur. Pergi. Jika kamu tidak menjelaskan semuanya hari ini, jangan pergi kemana-mana. Harimau buas saja tidak memakan anak-anaknya. Namun kamu ingin menjualnya. Apakah kamu pantas menjadi seorang ibu? Apa kau pikir aku ingin menjualnya? Xiaobao bagaimanapun juga adalah seseorang yang kubawa selama 10 bulan. Tahun itu demi melahirkannya. Aku hampir mati saat melahirkan. Bagaimanapun juga dia adalah sepotong daging yang jatuh dari tubuhku. Jika bukan karena keluarga ini benar-benar tidak punya pilihan lain, bagaimana mungkin aku tega menjualnya? Ibu. Xiaobao. Ini karena mama tidak kompeten. Sekarang di kota, akhirnya ada sebuah keluarga yang setuju untuk menerimamu. Jika kau tetap bersama mama, kau hanya akan mati kelaparan. Kau sudah janji pada mama bahwa kau akan pergi ke tempat mereka. Kau harus mendengarkan mereka. Jika suatu hari kau dewasa dan mama sudah tiada, anggap saja
Anggap saja kau tidak pernah punya ibu sepertiku. Aku tahu. Kamu melakukan ini demi putramu. Tapi sudahkah kamu mempertimbangkan perasaannya? Dia masih sangat muda. Jika dia meninggalkan ibunya, paceklik ini siapa yang tahu berapa tahun akan berlangsung? Bagaimana jika keluarga yang mengadopsinya pada akhirnya tidak menginginkannya juga? Sudahkah kamu mempertimbangkan nasibnya? Aku. Putramu juga tidak ingin meninggalkanmu. Kesulitan hanyalah sementara. Selama semua orang bekerja sama, kita pasti bisa mengatasi kesulitan ini. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Xiao Bao bersumpah. Xiao Bao tidak akan pernah nakal lagi. Ketika aku besar nanti dan sukses, aku akan The memberikan film ibu was kehidupan yang baik. translated and narrated Xiao by Bao. Media. Cinging kau? Izinkan aku mengatakan ini dulu. Anggap saja ini semua aku pinjamkan padamu. Setelah paceklik besar berlalu, dan panen telah tiba, kamu harus membayarku kembali. Jika kamu tidak punya makanan nanti, datang saja ke rumahku. Lagi pula itu hanya 2 pasang sumpit tambahan. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya melihat Xiao Bao itu bijaksana. Katakan padanya saat dia punya waktu luang untuk datang dan bermain dengan Xiao Xi. Anak-anak akan punya lebih banyak teman. Terima kasih Cheng Ying. Kamu belum makan kan? Kami memasak bubur di rumah. Jika kamu tidak keberatan masuklah dan makan. Ini, berhenti ragu. Cepatlah datang. Xiao Bao, ayo pergi. Ayo makan bubur. Ini adalah bubur nasi yang baru dimasak. Ini untuk kita minum. Ini. Berhenti bersikap sentimental. Cepat makan. Xiao Bao, kau makan dulu. Kalian semua makan duluan. Aku akan pergi membangunkan anak-anak. Menginaplah untuk makan daging rebus di siang hari. Sebelum watak Cheng Ying membaik. Kedua keluarga kita jarang berinteraksi. Aku hanya mendengar bahwa anak-anaknya hidup cukup sengsara. Melihat mereka hari ini, aku tidak menyangka mereka baik-baik saja. Mereka makan daging dan minum bubur nasi putih. Ada apa? Apakah kamu penasaran? Dari mana keluarga kami mendapatkan nasi putih dan daging? Tidak, Cheng Ying. Tolong jangan salah paham. Kau begitu baik kepada kami berdua ibu dan anak. Kami pasti tidak akan memberitahu siapapun di luar. Hanya saja kami tidak bisa makan makanan keluargamu secara gratis. Aku masih punya sedikit tenaga. Jika ada pekerjaan kotor atau melelahkan di rumah, serahkan saja padaku. Itu tidak perlu. Mama, Mengapa kamu terburu-buru? Apa yang terjadi? Mama ketika aku baru bangun dan keluar, aku bertemu keluarga Erniu dari ujung timur desa. Dia bilang bahwa beberapa keluarga, karena mereka kehabisan makanan dan minuman, tidak bisa bertahan hidup. Di tahun bencana besar ini, kita tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Semakin banyak orang di desa tidak bisa bertahan hidup. Dasen. Ada beberapa keluarga di ujung timur desa yang pernah membantu kita sebelumnya. Ambil ini dan antarkan kepada mereka. Baiklah, Makanan yang ditukar di sistem mal. Cukup untuk dimakan keluarga kita. Tapi saat ini, semakin banyak orang di desa yang The mati film was kelaparan. translated and narrated by Cheng Ying. Media. Aku tiba-tiba teringat. Di dekat gunung belakang kita, sepertinya ada sebidang tanah berlumpur. Beberapa hari terakhir orang-orang dari desa tetangga yang lewat akan turun dan menggali-gali. Apa kau pikir mungkin ada sesuatu yang bisa dimakan di sana? Benarkah? Aku juga tidak tahu. Bukankah hal ini baru saja terjadi di rumah tadi malam? Aku belum sempat pergi melihatnya. Entah itu benar atau salah. Aku akan pergi memeriksanya sendiri. area lumpur. Yang disebutkan Janda Xiao pasti tempat ini. Melihat ukurannya, mungkinkah ini dulunya kolam teratai? Mungkin benar-benar ada sesuatu di bawahnya. Ternyata itu akar teratai. Sepertinya orang-orang dari desa tetangga tidak tahu
bahwa akar teratai bisa dimakan. Ini benar-benar luar biasa. Dengan kemampuanku saat ini, aku hanya bisa menukar di sistem mal untuk makanan yang cukup bagi keluarga kita. Tapi dengan kolam akar teratai ini, segalanya berbeda. Aku bisa membantu semua orang di desa melewati tahun kelaparan ini dengan selamat. Aku akan kembali dan segera memberitahu semua orang. Bukankah itu ibu mertua kakakku? Kenapa dia sendirian? Lari ke tempat terpencil seperti itu, mungkinkah dia menemukan makanan? Apa? Beritahu aku, ibu mertua kakak tertuamu, di tanah berlumpur di belakang gunung, menemukan sesuatu yang bisa dimakan. Itu benar sekali. Mama aku melihat ini dengan mata kepalaku sendiri. Pada saat itu, Cheng Ying itu sedang memegang benda aneh. Itu terlihat seperti sesuatu yang bisa dimakan. Tidak heran keluarga Cheng Ying. Orang-orang itu tidak pernah kelaparan setiap kali makan. Jadi mereka menemukan harta karun. Mama, karena kita tahu ada makanan di belakang gunung, mari kita cepat-cepat gali. Jika kita terlambat, aku takut yang lain akan menggali semuanya. Baiklah. Apa yang kau lakukan? Apa ibu bodoh? Karena kita semua tahu, ada makanan di sana. Mengapa tidak membawa lebih banyak sekalian? Kalau tidak, kita akan terlambat mendapatkan yang bagus. Kamu benar. Aku akan mengambil keranjang lain. Cukup ibu, sekarang sudah hampir gelap. Kita akan menyelinap ke sana besok pagi-pagi sekali. Kita tidak boleh membuat siapapun waspada. Kita akan diam, pelan, dan diam-diam. Cheng Ying ini, terakhir kali dia membiarkan anak kecilnya itu, dan gadis itu Yue, membawakanku daging 2 kali. Aku benar-benar mengira dia sudah berubah. Aku tidak menyangka. Dia tetap bersikap egois dan mementingkan diri. Jika kita tidak menemukannya, dia pasti akan menyimpannya sendiri. Rumah tangga Sudase. Kepala desa, kepala desa. Fang Mi istri Sudase. Cheng Ying, mengapa kamu di sini? Kakak Fang Mei, apakah kepala desa ada di sini? Aku perlu bicara dengannya tentang sesuatu. Masalah penemuan akar teratai di belakang gunung harus segera dilaporkan kepada penduduk desa. Aku yakin dengan akar teratai itu, semua orang kali ini pasti akan bisa melewati tahun kelaparan ini. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengannya. Apa yang mungkin dia bicarakan di sini? Siapa yang tidak tahu bahwa Cheng Ying ini terkenal jahat? Rumah manapun yang dia kunjungi, rumah itu akan menjadi kacau. Suamiku tidak ada di sini. Dia pergi ke kota. Kapan dia pergi ke kota? Apa urusanmu? Suamiku pergi ke kota. Apakah aku harus memberitahumu sebelumnya? Kamu pikir kamu siapa? Dashing adalah kepala desa. Di tahun kelaparan ini, dia perlu mencari cara untuk mengamankan jalan keluar bagi penduduk desa. Tidak seperti orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Kamu harus pergi. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dulu. Aku akan kembali ketika kepala desa sudah pulang. Lihat betapa serakahnya kamu. Ayo, cicipi. Lemak yang kamu rindukan beberapa hari terakhir ini. Sudah kuisi kembali semuanya untukmu. Kenapa kamu tetap seperti anak serigala kelaparan? Itu karena makanan yang mama buat terlalu enak. Tentu saja, aku menukar banyak resep eksklusif di sistem mal. Bahkan makanan yang paling biasa bisa diubah menjadi hidangan lezat kelas atas. Ibu, Yue, kamu datang tepat pada waktunya. Sekarang kita punya kelebihan gandum di rumah. Mertuaku beberapa hari terakhir ini juga belum datang untuk makan. Ini adalah puding telur kukus yang baru dibuat. Bawa ini kepada mereka. Terima kasih, Ibu. Ini adalah masakan yang baru diteliti oleh ibu mertuaku. Kamu harus mencobanya. Ini terlalu enak. Ibu, jika kamu suka makanlah lebih banyak. Ibu mertuaku berkata, dia sudah lama ingin kamu dan Xiaodi datang ke rumah kami untuk makan. Memanggilnya ibu mertua begitu saja, sudah berapa lama? Kamu sudah lupa bagaimana dia memperlakukanmu. Yui, katakan yang sebenarnya pada ibu. Cheng Ying akhir-akhir ini, mengapa dia tiba-tiba berubah begitu banyak? Aku tidak tahu. Mungkin dia berubah pikiran. Nurani. Siapa yang punya nurani akhir-akhir ini? Cheng Ying sebelumnya serakah dan malas, curang dan licik. Dia terkenal karena itu. Akhir-akhir ini, dia tiba-tiba menjadi begitu baik. Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi. Beritahu ibu, apakah dia berencana untuk mengirimmu kembali? Kamu akan segera melahirkan, dan keluarganya akan memiliki satu orang lagi untuk diberi makan. Mereka pasti tidak akan mampu membesarkannya. Jadi dia berpikir untuk mengambil beberapa barang ini untuk menenangkanku, sehingga nanti dia bisa mengirimmu kembali. Tidak mungkin. Mengapa tidak? Kemungkinan besar mereka tidak terlalu memikirkanmu. Menerima bantuan membuat seseorang berutang budi. Jika kita makan makanan mereka sekarang, jika dia ingin mengirimmu kembali nanti,
kita tidak akan bisa mengatakan apa-apa. Tapi, ibu mertuaku tidak memberitahuku hal itu. Ada banyak hal yang ibu mertuamu belum beritahukan padamu. Kak, kamu terlalu naif. Itulah mengapa dia bisa menipumu untuk terus berlarian. Xiao Di. Apa maksudmu dengan itu? Ibu mertuamu yang jahat itu sangat cerdik. Hari ini di pintu masuk desa, aku bertemu Janda Zhao. Dia memberitahuku bahwa ibu mertuamu berada di gunung belakang dan menemukan sesuatu yang bisa dimakan. Itu renyah dan sangat enak. Apakah kamu tahu tentang ini? Kurasa aku tahu. Tahu ya tahu. Apa maksudmu dengan berpikir? Orang macam apa ibu mertuamu itu? Semua orang tahu di dalam hati mereka. Itu sejelas cermin. Seperti kata pepatah lama, sifat buruk sulit dihilangkan. Sebaiknya kamu berhati-hati. Suatu hari, kamu dan anak di perutmu mungkin dijual olehnya. Dan kamu masih menghitung uang untuknya. Menantu sulung, kenapa kamu di sini? Ibu? Aku. Apakah kamu sudah makan cukup malam ini? Aku kenyang. Aku sudah makan dengan baik belakangan ini. Terima kasih ibu karena telah menjagaku. Menantu sulung ini. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Yue. Jika ada sesuatu, kamu harus memberitahu ibu. Kamu harus ingat, kita selalu keluarga. Ibu, sebenarnya aku ingin bertanya. Mama. Mama, bukankah Mama perlu mencari kepala desa? Aku baru saja melihatnya kembali dari kota. Dia seharusnya ada di pintu masuk desa sekarang. Menyelesaikan masalah memberi makan penduduk desa adalah masalah besar. Apalagi di sekitar gunung. Ada beberapa desa lain. Jika akar teratai itu ditemukan oleh orang-orang dari desa lain dan digali, maka kita akan berada dalam masalah. Menantu sulung, apapun itu, mari kita bicarakan di lain hari. Aku ada urusan dan harus keluar. Kepala desa. Jianying, kenapa kamu di sini? Kepala desa, aku punya kabar baik untukmu. Aku menemukan makanan. Sekarang semua orang di desa tidak perlu kelaparan lagi. Apel, di masa-masa seperti ini, bahkan kulit pohon dan akar rumput hampir habis dimakan. Benda yang bisa dimakan apa yang kamu temukan? Kamu tidak bercanda kan? Bagaimana mungkin aku bercanda tentang ini? Denganmu, hari ini, aku datang mencarimu. Kakak ipar bilang kamu pergi ke kota. Jadi, segera setelah aku dengar kamu kembali, aku langsung bergegas ke sini. Semua yang kukatakan adalah benar. Lihatlah. Apa ini? Apakah ini bisa dimakan? Tentu saja ini bisa dimakan. Ini adalah harta karun. Tidak hanya bisa mengenyangkan perutmu, nilai gizinya juga tinggi. Ini jauh lebih mudah dicerna daripada akar rumput dan kulit pohon. Aku memasak ini. Jika kamu tidak percaya, cobalah. Ini renyah saat digigit. Lembut dan kenyal. Dan sedikit kenyal. Mengejutkan, ini benar-benar bisa dimakan. Di mana kamu menemukan ini? Dan seberapa banyak yang ada? Aku menemukannya di gunung belakang. Tidak banyak orang yang tersisa di desa kita. Jika kita menggali semuanya, itu seharusnya cukup untuk memberi makan semua orang selama sebulan. Sebanyak itu. Apa yang cukup dimakan selama sebulan? Kakak Fang Mei, aku menggali ini di gunung. Ini enak. Coba sedikit. Istri. Apa yang dikatakan Cheng Yin? Semuanya benar. Makan. Rasanya cukup enak. Jauh lebih baik daripada sayuran liar dan kulit pohon. Jadi kamu datang hari ini untuk memberitahu kami tentang ini. Benda apa sebenarnya ini? Ini disebut akar teratai. Orang kota sering menggunakannya untuk membuat sup. Ini juga bisa ditumis. Bergizi dan lezat. Itu luar biasa. Dengan akar teratai ini, desa kita sekarang punya harapan. Benar. Saya akan segera mengumpulkan semua orang di desa untuk naik gunung bersama dan menggali akar teratai. Cheng Yin, kami berutang banyak padamu kali ini. Chen Ying, kali ini kamu membantu penduduk desa dengan sangat baik. Sebelumnya aku, kakak perempuanmu, yang berprasangka buruk terhadapmu. Mohon Anda harus, jangan dimasukkan ke hati. Kakak, apa yang kamu katakan? Tidak perlu. Aku tahu bahwa di masa lalu aku punya banyak kebiasaan buruk, membuat semua orang berprasangka buruk padaku. Itu sangat wajar. Baiklah, jangan bicarakan ini dulu. Kepala desa, mohon segera kumpulkan semua orang di desa untuk menggali akar teratai. Baiklah, lebih cepat lebih baik. Saya akan segera memberitahu semua orang. Besok pagi-pagi, kita semua warga desa akan pergi bersama untuk menggali akar teratai. Baik, hari ini sebelum fajar, kepala desa mengetuk pintu setiap rumah, menyuruh mereka berkumpul di pintu masuk desa. Apa yang sebenarnya terjadi?
Saya dengar mereka menemukan sejenis benda yang bisa dimakan. Sepertinya itu disebut akar teratai. Benarkah? Di masa-masa seperti ini, ketika akar rumput dan kulit pohon sudah tak tersisa, benar-benar menemukan sesuatu yang bisa dimakan. Kepala desa ada di sini. Semuanya tenang sebentar. Dengarkan saya bicara sebentar. Kelaparan ini sudah berlangsung hampir setahun. Saya tahu bahwa semua orang, bahkan kulit pohon dan sayuran liar, hampir semuanya sudah digali. Kehidupan setiap rumah tangga sulit. Tapi sekarang keadaan lebih baik. Di gunung belakang kita, menemukan sejenis akar teratai yang bisa dimakan. Semuanya bawa semua keranjang yang bisa menampung barang dari rumah kalian. Bawa semuanya, ikutlah denganku ke gunung untuk menggali akar teratai. Berapapun banyaknya, kita akan gali dan bawa kembali sebanyak itu. Lalu bagaimana akar teratai yang digali? Akan dibagi di antara semua orang. Siapa yang bekerja lebih banyak dapat lebih banyak. Distribusi sesuai kerja. Benar. Namun, beberapa keluarga di desa kita hanya terdiri dari orang tua lemah sakit dan cacat. Pada saat ini, kita yang bisa membantu harus mengulurkan tangan. Kita tidak bisa hanya berdiri dan melihat mereka mati kelaparan. Benar. Jadi setelah akar teratai digali dan diangkut kembali ke desa, itu akan kita berikan kepada para orang tua yang tak berdaya. Beberapa jin tambahan untuk setiap rumah tangga. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah itu bisa diterima? Ya. Kepala desa benar. Kita semua melewati kelaparan besar. Berjalan melintasi. Kita mungkin bukan keluarga, tapi kita bahkan lebih dekat daripada keluarga. Jika keluarga lain mengalami kesulitan, kita harus membantu mereka. Berikan sedikit lebih banyak. Saya setuju. Berikan sebagian kepada orang tua lemah sakit dan cacat di desa. Setuju. Kami semua setuju. Bagus. Setuju. Baiklah. Semuanya tenang sebentar. Karena memang begitu, maka sudah diputuskan. Ayo pergi. Kita akan pergi menggali akar teratai di gunung. Baiklah, ayo kita pergi. Ayo kita gali akar teratai di gunung. Kita semua akan pergi. Jian Yin, setelah kita menemukan akar teratai kali ini, saya pasti akan memimpin semua orang untuk berterima kasih padamu dengan layak. Karena sukses menyediakan makanan untuk semua, agar dapat melewati tahun kelaparan ini dengan aman. Aku juga sangat bahagia untuk kalian semua. Ya, bencana ini. Desa kita memang telah kehilangan cukup banyak orang, tapi sekarang lebih baik. Jian Yin, seberapa jauh lagi ladang akar teratai yang kau sebutkan itu? Tidak jauh lagi. Ada di depan sana. Semuanya ikuti dengan cermat. Kita akan segera sampai. Ayo pergi. Ibu, inilah yang saya bicarakan. Lihatlah cekungan ini. Sepertinya masih banyak. Sekarang kita punya sesuatu untuk dimakan. Selagi tidak ada yang memperhatikan, mari kita cepat-cepat menggali. Gali lebih banyak dan bawa pulang. Benar. Haruskah kita bertanya soal ini kepada kepala desa dan yang lain? Ibu, mari kita urus diri kita sendiri dulu. Bukankah ibu mertua kakakku tidak memberitahu penduduk desa? Mari kita kenyangkan perut kita dulu. Baiklah, kalau begitu mari kita gali lebih cepat. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kepala desa Anda di sini juga. Bukankah karena Chen Ying bilang ada akar teratai yang bisa dimakan terkubur di bawah sebidang tanah ini? Jadi saya membawa semua orang ke sini. Apa yang kalian berdua lakukan? Kami, kepala desa, kami baru saja menemukan bahwa ada sesuatu untuk dimakan di sini dan berencana menggali beberapa untuk dibawa pulang dan diberikan kepada semua. Ya, besan yang terkasih. Jadi kamu juga menemukannya. Bagus sekali, semua orang bisa menggali bersama. Masih banyak di lumpur ini. Gali sebanyak yang kalian mau. Baiklah. Ayo mari kita pergi. Mari kita ikut menggali juga. Gali bersama, oke? Gali bersama. Mama menggali akar teratai itu kerja keras. Mama terlalu lelah belakangan ini. Bagaimana kalau Mama istirahat sebentar, Mama? Apa meremehkan ibumu? Tubuh aslinya malas. Kekuatan fisik ini benar-benar tidak bagus. Hanya sedikit pekerjaan fisik, dan aku sudah selelah ini. Serahkan pada kami, Mama. Kalau begitu kamu gali. Hati-hati. Baiklah. Saya tidak menyangka akar teratai di sini. Ternyata diatur oleh Cheng Ying yang menyuruh. Kepala desa memberitahu kita. Semua orang berutang padanya. Budi besar ini semua. Luar biasa. Saya menggali akar teratai. The film was translated and narrated by M Media. .300 meter ke kanan. Ditemukan ginseng liar alami.
Satu tanaman ginseng liar alami ditemukan. Bernilai 10.000 yuan. Apakah Anda ingin menjualnya? Ginseng liar ini ternyata bernilai 10.000 yuan. Bukankah itu berarti aku bisa seketika menjadi rumah tangga 10.000 yuan? Jual. Berhasil terjual. Rumah tangga 10.000 yuan di tahun 1980-N. Aku kaya. Aku tidak menyangka bahwa tidak peduli. Di era manapun, aku ditakdirkan untuk kekayaan. Cheng Ying, apa yang kamu lakukan? Datang. Jika aku tinggal di sini terlalu lama, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Bagaimanapun masa-masa ini tidaklah damai. Berhati-hati tidak pernah merugikan. Mari kita simpan uangnya di sistem dulu. 10.000 yuan berhasil disetor. Aku baru saja berjalan-jalan di sana dan menangkap seekor kelinci liar. Sungguh keberuntungan yang baik. Bisa makan daging akhir-akhir ini. Sungguh langka. Sepertinya malam ini, seluruh keluargamu akan berpesta. Keberuntungannya sungguh bagus. Hanya berlarian di ladang. Dia berhasil menangkap seekor kelinci. Saya kira, tentang akar teratai yang digali dari tanah. Cheng Ying akan merahasiakan ini dari siapapun. Saya tidak menyangka. Dia justru memberitahu semua orang. Cheng Ying, kami berterima kasih padamu lagi. Bukan apa-apa. Mama, lihat cepat hasil tangkapan kita hari ini. Ibumu aku hari ini juga mendapat panen besar. Seekor kelinci. 10.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil. Membawanya kemana-mana terlalu mencolok. Untungnya sistem memiliki fungsi penyimpanan otomatis. Tapi sekali lagi, menggali satu ginseng liar menjadikanku rumah tangga 10.000 yuan. Di era ini itu, mewakili daya beli yang cukup besar. Perjalanan ke sini ini benar-benar sepadan. Kakak, mengapa ibu kita tiba-tiba tersenyum sangat aneh? Aku tidak tahu, mungkin dia kerasukan. Dasar bocah nakal. Beraninya kamu menggoda ibumu. Kamu jadi berani. Baiklah, kalian semua sudah menggali begitu banyak. Istirahatlah. Semuanya bekerja dengan baik. Kalian bisa lebih dulu mengangkut akar teratai yang terkumpul kembali. Mereka yang ingin istirahat silakan istirahat. Kita akan melanjutkan sore ini. Ibu Dashan dan Dahai, Istri, ini sudah hampir siang. Aku pikir kalian semua terlalu lelah. Jadi aku menggunakan tepung yang ada di rumah. Aku membuat panekuk untuk kalian. Cepat makan selagi masih hangat. Terima kasih atas kerja keras kalian. Rasanya sangat enak. Aku sangat iri pada kakak sulung. Kakak kamu bukan pemuda lagi. Sudah waktunya mencari seseorang untuk mengurusmu dengan benar. benar. Menantu perempuan, dengarkan kata-katamu. Apakah anak kedua diam-diam sedang bertemu seseorang? Tidak. Ibumu aku, ketika aku, sosiamu. Anak-anakku sudah cukup besar untuk disuruh-suruh. Tunggu sampai tahun bencana ini berakhir. Ini saat yang tepat untuk bertindak dengan benar, mengatur pernikahanmu. Jiang Yin, Kepala desa, apa yang terjadi? warga desa kita tampaknya telah menemukan, tidak jauh dari sini, sumber air. Air, Benarkah? Cepat bawa kami ke sana. Ayo pergi. Ayo. Seberapa jauh lagi? Itu tepat di depan. Kita hampir sampai. Kandungan air tanah di sini sangat tinggi. Di tahun bencana, jika kita tidak kekurangan makanan, kita kekurangan air. Sumur di pintu masuk desa akhir-akhir ini juga tidak mengeluarkan air. Semua orang sangat cemas jika kita bisa menggunakan lokasi ini untuk mengembangkan sumber air baru dan mencari cara untuk mengalirkannya kembali ke desa. Itu akan lebih baik lah, kan? Ibu, Dashan dan aku datang untuk menemuimu lagi. Ini yang diminta ibu mertuaku untuk kubawakan untukmu. Silakan duduk. Yui, bagaimana sikap keluarga mertuamu beberapa hari ini? Sebenarnya sangat baik. Katakan yang sebenarnya pada ibu. Apakah ibu mertuamu menganggapmu beban? Bersiap untuk mengirimmu dan anak di perutmu kembali ke sini. Itu sebabnya dia terus mengirim burung pegar dan mengirim makanan. Semua hanya untuk membungkam kita. Mama tolong jangan khawatir tentang itu. Ibuku baru saja berkata pagi ini bahwa dia sama sekali tidak berniat untuk
mengirim Yue dan anak di perutnya kembali ke rumah orang tuanya. Lalu, mengapa dia melakukan ini? Ibuku hanya berubah menjadi lebih baik. Benar, Ibu. Ibu mertua benar-benar sudah berubah. Dia memberiku makanan dan minuman. Dasyan dan aku sekarang hidup dengan sangat baik. Mama, Yue menikah ke dalam keluarga kita. Mohon yakinlah. Jika ibuku berani mengusir Yue dan anak yang belum lahir keluar, aku akan menjadi yang pertama tidak setuju. Aku bersumpah demi langit. Mudah diucapkan. Siapa tahu apakah dia benar-benar berubah pikiran karena dia tidak mengusirmu kembali ke sini. Maka ibu juga lega. Baiklah, saya sudah menerima barang-barang itu. Kalau begitu kami akan kembali sekarang. Kamu dan Xiao diminumlah bubur ini selagi masih hangat. Dan burung pegar ini. Jika kamu merasa repot menyiapkannya, panggil saja Dasyan. Dia pandai menyembelih ayam dan mencabuti bulunya. Mama minumlah bubur ini tanpa khawatir. Jika tidak cukup masih ada lagi. Kami pergi sekarang. Mereka baru saja menjalani beberapa hari baik. Mengapa mereka begitu sombong? Apa yang kamu katakan? Ibu, lihatlah bagaimana kakakku bertingkah barusan. Sebelumnya, ketika dia berada di rumah ibu mertuanya, kehidupan macam apa yang dia jalani? Ada apa? Ibu mertuanya Cheng Ying membiarkannya makan di meja beberapa kali dan mengirim 2 ayam ke rumah kita. Dan sekarang dia dipenuhi rasa terima kasih. Ini disebut melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Kau diam, Ibu, Xiao Di. Kamu semakin tidak tahu batas. Ada apa? Kakakmu menjalani beberapa hari baik. Apakah itu mengganggumu? Apakah itu benar-benar hari-hari yang baik? Masih belum pasti. Ibu mertuanya itu, karakter macam apa yang dia miliki? Siapa di seluruh desa kita yang tidak tahu? Bagaimanapun juga aku tidak percaya bahwa Cheng Ying membiarkan adikku mengirim makanan ke rumah kita. Mengirim burung pegar berasal dari niat baik. Kalau kau tanya padaku, kenapa kita tidak langsung saja membawa adikku kembali untuk menyelamatkannya dari penderitaan penghinaan di rumah mertuanya? Sekarang ini adalah tahun paceklik. Kami ibu dan anak hampir tak bisa bertahan sendiri. Dan kau ingin membawa adikmu kembali. Perut adikmu juga ada si kecil yang tumbuh di dalamnya. Apa kau mencoba membunuh adikmu? Kau sengaja mencoba membuat adikmu menderita. Ibu, apa yang ibu lakukan? Aku belum makan. Makan apa? Kau hanya sengaja suka membuat masalah. Kau tidak makan sepanjang hari ini. Pergi, pergi berdiri di luar pintu untukku. Renungkan baik-baik. Pergi. Beberapa hari terakhir ini, selalu saja mertua Yui yang datang ke sini. Sepertinya aku harus pergi ke sana sendiri untuk melihatnya sendiri. Apakah ini benar-benar terjadi? Ada orang di rumah. Besan. Tamu langka. Cheng Ying, tujuanku datang kali ini, terutama mengenai masalah sebelumnya, di mana kau menyuruh putri bungsumu Xiaoxi mengirimkan barang-barang kepada Yuiku, mengirim makanan kepadaku. Beberapa kali, aku ingin membicarakannya denganmu. Besan kita semua adalah keluarga. Ini adalah apa yang seharusnya aku lakukan. Cheng Ying, aku akui, sebelumnya aku benar-benar tidak menyukaimu. Itu karena Yuiku, sejak dia menikah dengan keluargamu, belum pernah merasakan hari yang baik. Aku tahu. Aku salah sebelumnya. Aku tidak menyangka orang sepertimu juga akan memiliki hari untuk bertobat. Sudahlah, jangan bicarakan ini. Aku datang kali ini, terutama untuk memberimu 2 pakaian yang baru dibuat ini. Aku menggunakan kain baru, yang aku simpan dari keluargaku sendiri selama 2 tahun terakhir. Dan secara khusus membuatnya. 1 set untuk Yui, dan 1 set untuk Xiaoximu. Ini. Setelah memakan makanan yang kau kirimkan, beberapa kali, dan menerima burung pegar liar yang kau kirim, aku bukan orang yang suka mengambil keuntungan dari orang lain. Ambil ini. Aku harap kau bisa memimpin keluarga ini untuk menjalani kehidupan yang baik dan berhenti membiarkan putriku dan anak yang belum lahir menderita kesusahan. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Besan. Sepertinya kesan Besan tentangku perlahan berubah. Akhirnya itu tidak sia-sia. Dia benar. Sebagai ibu dari anak-anak di keluarga ini, aku harus memimpin dalam menjalani kehidupan yang baik. Dan meningkatkan hubungan dengan tetangga dan Besan. Masalah-masalah ini, kita hampir menyelesaikan semuanya. Selanjutnya, untuk membantu semua orang bertahan dari paceklik, kita harus mencari dan memperluas sumber air baru. Aku perlu memeriksa apakah ada materi yang relevan untuk pengembangan sumber air.
Ensiklopedia Survei Air Tanah. Harga 888 yuan. Apakah kau ingin menukarnya? Tukar. Aku telah menemukan cara untuk memperluas sumber air. Besok pagi-pagi sekali, aku akan memanggil Dasan dan yang lainnya. Dan kita... Siwiu kan? Aku adalah Ibu Dahai. Nama saya Cheng Ying. Kenapa banyak omong kosong? Lin Dahai, kau yang memberitahuku bahwa keluargamu menggali banyak akar teratai hari itu. Itu sebabnya aku datang. Cepat bawa semua makanan yang bisa dimakan, yang dimiliki keluargamu. Xiu Yu jangan khawatir. Jika ada makanan, keluargaku masih punya makanan. Dahai, ada apa? Bibi Cheng benar. Dahai bilang, keluargamu masih punya banyak makanan. Jadi, aku datang untuk meminjam gandum. Pinjam gabah. Ibu, keluarga Xiu Yu sudah tiada semut. Sangat sulit baginya sendirian. Xiu Yu tunggu di sini. Xiu Yu ambil ini. Kenapa hanya ada sedikit ini? Apa kau mencoba mengusir pengemis? Apa kau masih mau ada padaku? Dahai. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, aku suka Xiu Yu. Meskipun dia berbicara sembarangan, dia masih orang yang sangat baik. Baiklah, Ibu mengerti. Siwiu kan? Kamu dan anak kedua kami belum memiliki status resmi. Namun kamu terus datang ke rumah kami menuntut gabah. Tentu saja membantu orang. Bukanlah hal yang mustahil. Tapi saya tidak bisa memihak salah satu. Jika saya demi anak kedua memberikan semua gabah keluarga kami kepadamu, maka keluarga anak sulung pasti akan keberatan. Ibu, aku tidak keberatan. Ini semua demi kebahagiaan seumur hidup kakakku. Duduklah. Mereka benar-benar lahir dari ibu yang sama. Anak sulung dan anak kedua sama-sama berpikiran sederhana. Xiu Yu, saat ini keluarga hanya memiliki sisa gabah sebanyak ini. Bagaimana kalau begini? Bibi besok akan naik gunung dan menggali lebih banyak lagi. Kamu datang lagi, dan saya akan memberimu lebih banyak, oke? Xiu Yu, aku tulus. Kamu tunggu sampai besok. Besok aku akan membawakanmu makanan yang lebih lezat. Lin Dahai, kau sendiri yang mengatakan ini. Jangan bilang aku tidak pernah memberimu kesempatan. Ibu, aku akan mengantar Xiu Yu pergi. Xiu Yu, tunggu aku. Sudah jelas bahwa anak kedua sudah jatuh hati padanya. Qin Xiu Yu itu, dia sama sekali bukan orang yang mudah dihadapi. Ibu, apakah ibu khawatir tentang Dahai? Qin Xiu Yu ini tidak memiliki reputasi yang sangat baik. Sebenarnya aku sudah melihatnya beberapa kali dengan pemuda lain di desa kami, di tepi sungai, sering terlibat dalam situasi yang berantakan. Benar-benar seperti yang kuduga. Cara anak kedua bertingkah, sudah jelas dia benar-benar tergila-gila. Jangan sebarkan masalah ini dulu, dan jangan biarkan Dahai tahu. Berikan itu pada ibu. Jika dia adalah rubah, dia pasti akan menunjukkan ekornya. Baiklah, kamu pergi istirahat dulu. Besok ibu akan mengajak anak sulung dan anak kedua untuk menggali kanal, untuk memperluas sumber air. Sumber air. Ibu, apakah ibu sudah menemukan sumber air? Bukankah kita hari itu, di tempat kita menggali akar teratai, menemukan sumber air? Saat ini, kita hanya perlu menggali kanal untuk membawa sumber air itu ke desa. Jangan khawatir, ibu sudah memikirkan caranya. Bukankah kita bilang terakhir kali bahwa kita ingin membantu penduduk desa menemukan sumber air? Kita punya makanan sekarang, tapi dengan cuaca kering dan gersang ini, kita tidak bisa bertahan hidup tanpa air. Xiao Xi masih muda, dan Yue masih hamil. Jadi kita tidak akan menyusahkan mereka bolak-balik. Hari ini kita bertiga ibu dan anak-anak akan menyelesaikan pekerjaan ini. Datang ke sini hari ini. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan situasi sumber air. Selanjutnya, kita perlu mencari cara untuk memperluas sumber air dan membawa air ke desa. Ibu sangat pintar. Ibu pasti punya cara. Dasar bocah nakal. Anak kedua. Bukankah itu Qin Xiu Yu? Kenapa dia bersama Li Dan Yu? Apa yang kamu lakukan? Ibu, apakah ibu tidak melihat? Melihat apa? Aku melihat Qin Xiu Yu bersama Li Dan Yu. Jika kamu langsung menyerbu seperti ini sekarang, akan terlihat seperti apa? Mari kita amati situasinya dulu. Ini adalah semua makanan yang kita miliki di rumah. Ini semua untukmu. Jika kamu masih merasa ini belum cukup,
Aku akan mencari cara lain untukmu. Terima kasih kakak Danyu. Kau masih orang yang paling baik padaku. Anak kedua ini masih memendam fantasi tentang Qin Xiuyue. Dalam situasi saat ini, siapapun bisa melihat bahwa Qin Xiuyue ini diam-diam memiliki entah berapa banyak cadangan. Dahai, bukankah kamu bilang Qin Xiuyue ingin bersamamu? Dia bahkan mengambil begitu banyak akar teratai dari rumah kita kemarin. Bagaimana jika dia akhirnya menipumu? Aku tidak percaya Xiuyue akan mencari pria lain. Di belakangku, situasinya jelas bukan apa yang kita lihat. Anak kedua ini benar-benar tidak ada harapan. Jika bukan karena aku ibunya yang waras yang mengawasinya. Dengan tingkat kecerdasannya, dia akan dijual oleh wanita ini dan masih menghitung uang untuknya. Xiuyue pernah meminjam makanan dari rumah kita sebelumnya. Meminjam biji-bijian. Dia pasti kehabisan makanan. Dan baru kemudian pergi mencari Danyu. Benarkah begitu? Lalu, mengapa mereka berpelukan sekarang? Bagaimana dia bisa seperti ini? Dia jelas berkata, dia hanya mencintaiku. Sungguh anak yang jujur dan polos. Romantis tanpa harapan. Kamu menjilat sampai kamu tidak punya apa-apa lagi. Jangan lupa, kamu saat ini hanya secara sepihak jatuh cinta pada Qin Xiuyue. Hubungan romantis kamu dengannya bahkan belum dikonfirmasi. Apa yang bisa kamu katakan jika kamu menyerbu sekarang? Apakah kamu ingin menanyai Li Danyu tentang mengapa dia mencuri pacarmu? Atau menanyai Qin Xiuyue tentang mengapa dia selingkuh lagi? Pada akhirnya yang kehilangan muka, tetaplah dirimu sendiri. Aku tidak tahu apakah harus mengatakan Dahai, anak bodoh ini terlalu dungu. Atau apakah Qin Xiuyue memberinya terlalu banyak ramuan cinta? Bagaimanapun anak bodoh ini adalah putra dari anakku Cheng Ying. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja ditipu oleh Qin Xiuyue, si teh hijau itu. Ibu sempat lihat, Li Danyu sudah pergi. Bibi Cheng, kenapa kalian semua ada di sini? Xiuyue, dengan siapa kamu berbicara di sini barusan? Tidak ada siapa-siapa, hanya aku. Dahai, apakah kalian bertiga salah? Kamu jelas barusan bersama Li Danyu. Kantong besar biji-bijian di tanganmu itu diberikan oleh Li Danyu. Mengapa kamu berbohong padaku? Xiuyue, mengapa kamu berbohong padaku? Dahai, apa yang aku bohongi padamu? Barusan ibuku dan kakak laki-lakiku. Keduanya melihatnya. Kau dan Danyu ada di sini. Makanan di tanganmu diberikan kepadamu olehnya. Xiuyue, kamu tahu bagaimana Dahai kami memperlakukanmu. Kamu mengerti di dalam hatimu. Masalah ini, kamu harus jelaskan dengan jelas kepada kami. Bibi Cheng, Dahai, aku tidak bermaksud membohongimu. Itu Danyu. Itu Li Danyu. Dia bersikeras memaksakan semua gandum itu padaku. Tapi, stok gandum keluargaku sudah habis. Aku tidak punya pilihan. Xiuyue, jangan menangis. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak menekanmu. Jadi itu yang terjadi. Karena kita sudah tahu sekarang. Kita tak bisa hanya diam dan berpangku tangan. Kamu bilang sekantong gandum ini dipaksakan padamu oleh Li Danyu. Kalau begitu berikan sekantong gandum ini padaku. Aku akan mengembalikannya padanya. Dan memperingatkannya. Agar tidak mengganggumu lagi di masa depan. Jangan. Kenapa? Bukankah kamu bilang keluargamu punya banyak kerabat dan tidak cukup makanan untuk dimakan? Bagaimana kalau begini? Bibi akan memikirkan solusi untukmu. Kamu nikahi Dahai kami. Dengan begini tidak akan ada pria lain yang mengganggumu lagi. Menikahi Dahai. Benar sekali. Bibi Cheng, jika aku harus menikah dengan keluargamu, apa yang bisa keluargamu berikan padaku? Kamu mau bertanya tentang mas kawin kan? Lihat, ini adalah tahun bencana besar. Apa yang kami miliki di keluarga kami? Jika kamu menikah ke dalam keluarga kami, tentu saja kamu harus mengikuti kami setiap hari ke gunung untuk menggali sayuran liar dan bekerja di ladang. Jika kita tidak bisa menemukan apapun untuk dimakan, kita semua harus kelaparan bersama. Xiuyue, aku lihat kamu benar-benar ingin berkencan dengan Dahai kami. Aku percaya, selama cintamu lebih kuat dari emas, meski kamu kekurangan makan dan pakaian hangat, kehidupan kecil yang kamu jalani ini masih bisa bahagia dan maniskan. Tepat sekali, Xiuyue. Gandum keluarga kita sudah habis dimakan sejak lama. Bahkan hari ini, ibuku dan kakak tertua naik gunung untuk mencari apakah ada akar atau kulit pohon. Kami belum menemukan apa-apa. Kami bahkan tak tahu dari mana makan malam nanti. Jika kau menikah denganku nanti, kau akan kelaparan 9 kali dalam 3 hari. Jangan salahkan aku. Benar, bukan hanya kamu tidak akan makan sampai kenyang. Kakak ipar, lihat, ibuku semakin tua. Dan kakak iparmu sedang hamil. Jadi nanti, ketika aku dan kakak keduaku pergi keluar mencari makanan, untuk mengisi perut semua orang, semua pekerjaan rumah tangga dan urusan, seperti mencuci pakaian dan memasak, harus ditangani sepenuhnya olehmu. Tidak, aku sama sekali tidak suka Dahai. Aku tidak pernah berpikir untuk menikah dengan keluargamu. Apakah kamu yakin? Aku yakin. Aku benar-benar tidak suka Lin Dahai. Karena sudah begitu, jangan datang ke rumah kami untuk meminjam gandum lagi. Dan pastinya jangan datang mencari Dahai. Dahai masih perlu mencari istri. Tidak akan terlihat baik jika tersebar kabar akar teratai yang kamu ambil dari rumah kami sebelumnya. Anggap saja itu pinjaman untukmu.
Ini dihitung sebagai pelunasan utang. Mulai sekarang, kita tidak saling berutang apa-apa. Dasar Sita hijau kecil. Hanya dengan keterampilan yang minim ini, kamu berani mencoba melawanku. Ibu. Aku salah. Kamu salah memilih orang kali ini. Lain kali, kamu harus belajar dari kesalahanmu. Untungnya masalah ini sudah terselesaikan. Sekarang, setelah situasi sumber air juga telah dikonfirmasi, mari kita beritahu kepala desa dan kumpulkan seluruh desa untuk bekerja sama. Kakak, apakah kepala desa ada di sini? Di dalam rumah, Kakak Cheng Ying. Suamiku sangat gelisah akhir-akhir ini. Melihat cuaca semakin kering. Dia khawatir setiap hari tentang kekurangan air. Dia tidak tidur semalaman. Aku tidak tahu kapan tahun bencana besar ini akan berakhir. Cheng Ying. Apa yang terjadi? Terakhir kali, bukankah kita menemukan sumber air di tempat kita menggali akar teratai? Aku memikirkannya dan menemukan cara untuk membuka saluran air dan membawa sumber air itu ke desa. Benarkah? Aku pergi ke tempat itu dan memeriksanya. Selama sumber airnya cukup besar, kita bisa membawanya ke desa. Dengan air yang cukup, semua orang bahkan bisa menanam tanaman. Dan kita bisa melewati dengan lancar tahun kelaparan ini. Bagus sekali. Satu-satunya sumur di desa kita sudah lama berhenti mengeluarkan air. Aku sudah memikirkan masalah ini selama beberapa hari terakhir. Aku akan mengumpulkan orang sekarang juga. Dan kita akan segera pergi ke sana untuk melihatnya. Aku ingin tahu untuk apa kepala desa mengumpulkan seluruh warga di pintu masuk desa. Ada apa kali ini? 2 hari terakhir ini di desa sudah ada beberapa keluarga yang karena kekurangan air dan makanan mati kelaparan. Di tahun bencana besar ini, berapa banyak lagi orang yang harus mati? Langit, tolong buka matamu dan lihatlah kami. Aku punya kabar baik untuk diberitahukan kepada semua orang. Terakhir kali bukankah kita berada di tempat kita menggali akar teratai dan menemukan sumber air? Cheng Ying bilang, dia mampu membawa sumber air ini ke desa kita. Apakah itu benar atau bohong? Kepala desa Anda tidak membohongi kami kan? Tentu saja itu benar. Aku tidak percaya. Sekarang masih sangat pagi. Airnya mungkin sudah lama mengering. Orang macam apa Cheng Ying itu? Kita semua tahu jelas di hati kita. Siapa yang akan percaya apa yang dia katakan? Aku benci di Allah Guzi. Kamu bicara omong kosong. Cheng Ying sudah lama berubah menjadi lebih baik. Terakhir kali menemukan akar teratai adalah idenya. Cheng Ying, kami semua percaya padamu. Ya. Ya, kami semua percaya. Ya, kami semua percaya Cheng Ying. Apa yang kamu katakan benar. Aku juga percaya perkataan Cheng Ying. Sejujurnya, seandainya bukan karena Cheng Ying memimpin semua orang menggali akar teratai, kami bertiga di keluargaku pasti sudah lama mati kelaparan. Terima kasih atas kepercayaan kalian semua. Aku tahu bahwa sebelumnya aku telah melakukan banyak hal yang salah, yang memberikan kesan buruk tentang diriku pada semua orang. Tapi hari ini di depan semua orang, aku akan mengatakannya lagi. Mulai sekarang, tolong lihat tindakan-tindakanku. Cheng Ying, kami semua percaya padamu. Mari kita cari cara untuk membawa sumber air ke desa. Dengan cara ini, semua orang tidak hanya bisa minum air, tetapi kita juga bisa menggunakan air itu untuk menanam tanaman. Setelah pasokan gandum belum mencukupi, kita tidak akan pernah takut kelaparan lagi. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Semua orang kembali dan bersiap. Dalam 1 jam, kita akan berkumpul di desa, setiap keluarga. Selama mereka memiliki pekerja yang kuat, harus berpartisipasi dalam pekerjaan penggalian saluran. Kita harus berjuang mengambil air dari saluran itu. Kembali ke desa kita segera. Siapa yang tahu apakah itu benar atau salah? Macan tutul tidak bisa mengubah bintik-bintiknya. Aku jelas tidak akan pergi. Aku sarankan kalian semua juga tidak pergi. Agar kalian tidak berakhir, tidak mendapatkan hasil yang baik dari itu. Chelsea, kamu si pemalas rakus yang celaka. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu hanya tidak ingin mengeluarkan tenaga? Ketika saatnya tiba semua orang akan punya air untuk diminum. Baiklah, aku tak akan mengizinkanmu minum. Jika aku tidak minum ya sudah, aku tidak minum. Siapa peduli? Semuanya ikuti. Hati-hati. Hati-hati. Semuanya bertahanlah sebentar lagi. Kita akan segera dapat menemukan lokasi sumber air. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Semuanya lihat. Inilah yang saya bicarakan. Sumber air yang kita temukan itu. Cheng Ying, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kami semua akan mendengarkanmu. Setelah menemukan sumber air, kita harus mulai menggali saluran air. Hanya dengan cara ini, kita bisa mengalirkan air ke desa. Semuanya percayalah padaku. Selama kalian melakukan apa yang saya katakan, saya jamin semua orang akan punya air minum. Dasan dan Dahai, kalian berdua bawa beberapa orang. Pergi periksa lagi di sekitar sini untuk melihat apakah ada sumber air lain. Ada sebidang besar akar teratai di sini. Cocok untuk pertumbuhan tanaman. Ini menunjukkan kandungan air tanah yang kaya. Semuanya bergeraklah. Bergeraklah. Semuanya berikan sedikit usaha. Berikan lebih banyak usaha.
Bagus. Baiklah, teruslah menggali. Semuanya kerahkan sedikit lebih banyak tenaga. Selama kita berhasil menggali di titik ini, kita akan punya air untuk diminum. Hidup kita akan semakin baik. Pasti akan. Terus. Oke, mari kita berusaha lebih keras. Oke, mari kita berusaha lebih keras. Teruslah. Kita berhasil menembus sumber air ini. Kita akhirnya berhasil menembusnya. Kita berhasil, kita benar-benar berhasil. Ada air. Itu luar biasa. Tianyin, terima kasih banyak. Kamu benar-benar telah membantu kita semua. Penduduk desa dengan sangat besar. Kepala desa, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Adalah menggali saluran air sepanjang malam. Melakukan ini juga demi kalian semua, agar bisa minum air lebih cepat. Untuk mengatasi bencana ini. Semua orang terus bekerja keras. Teruslah. Terus. Air adalah sumber kehidupan. Dengan air, kita bisa mengairi tanaman dan menanam biji-bijian. Bencana alam tidak kenal ampun. Tapi ada kasih sayang di antara manusia. Lihat. Lihat. Itu luar biasa. Ada air. Ada air, ada air. Ada air, ada air. Itu luar biasa. Kita semua terselamatkan sekarang. Kita tidak lagi takut mati kelaparan. Tianyin, ini semua berkat jasamu. Kami sangat berterima kasih kepadamu. Kali ini memimpin kita semua untuk menggali akar teratai dan sekarang menembus ke sumber air. Jika bukan karenamu, saat ini desa kita. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati kelaparan. Chen Yi, kamu hanyalah dermawan besar seluruh desa kita. Aku salah paham padamu sebelumnya. Kamu adalah orang baik. Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa seorang wanita yang lama ternyata bisa lebih cakap daripada kita, sekelompok pria. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Mengapa wanita tidak bisa cakap? Jangan lupakan bahwa Kamerat Guru Agung pernah mengatakan kebenaran yang mendalam. Wanita menopang separuh langit. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Wanita menopang separuh langit. Wanita menopang separuh langit. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Wanita menopang separuh langit. Wanita menopang separuh langit. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria?